Selamat sore teman-teman sekalian. Ya, Pak senang sekali bertemu dengan teman-teman. Bagaimana keadaannya? Semoga sehat selalu dan terus memantau perkembangan harga dan analis kinerja keuangan emiten-emiten dalam Bursa Efek Indonesia yang saat ini kita bahas ya. Jadi hari ini tanggal 31 Desember tahun 2025 ya, posisi IHSG masih tinggi ya, meskipun bukan all time high tapi termasuk relatif tinggi sekitar 8.500-an ya kalau saya nggak salah. Jadi nggak sampai turun banyak, enggak ya gitu ya. Dan pasarnya juga masih buka ya, kurang 10 menit, 8 menit lagi tutup ya gitu ya. Nah, untuk yang kali ini kita akan bahas saham consumer goods ya, yang udah cukup terkenal ya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perusahaan air mineral ya, bukan Aqua tapi adalah perusahaan air mineral Cleo ya, yang dimiliki oleh Pak Hermanto Tanoko, orang Surabaya ya, salah satu konglomerat yang setahu saya dari Surabaya ya, seperti itu ya. Nah, nama sahamnya sama dengan nama produknya, yaitu Cleo ya. Produknya juga air Cleo ya, air mineral Cleo. Nah, kenapa kok saham ini kita angkat dan kita bahas secara singkat di sini ya? Karena saham perusahaan air mineral ini menarik ya. Kita lihat dari produknya dulu ya. Siapa yang nggak minum air mineral sekarang ya? Jadi semua orang itu rata-rata minum air mineral. Air adalah kebutuhan utama kita ya. Jadi dilihat dari produknya, pasti kita semua konsumsi air mineral. Perkara mereknya apa tidak tahu. Nah, salah satu merek yang bisa mengambil hati pasar adalah Cleo ini ya, dengan ciri khas tersendiri ya. Dia punya ciri khas tersendiri, punya warna tersendiri, punya kemasan yang saya bilang menarik, bukan bermaksud berpromosi, bukan ya, juga tidak di endorse, tapi ini adalah memang kacamata saya mengatakan demikian ya, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang kedua, karena produknya oke ya, produk yang oke, konsisten dan kualitasnya terjaga, itu pastinya dimanajemeni secara baik oleh para manajemen perusahaannya. Itu biasanya seperti begitu. Nah, kemudian juga hal kedua yang menarik lainnya adalah harganya termasuk harga rendah ya, kalau dibandingkan tahun 2024. Ini adalah harga yang sama dengan tahun lalu ya, 2024 awal ya, sama ya. Kita boleh lihat di grafiknya seperti gini ya, ini sama kayak harga tahun 2024 awal ya, seperti itu ya. Cuman posisi tanggal 31 Desember ini jadi posisinya sedikit naik ya, 466 ya, naik Rp4 per lembar sahamnya. Jadi bagi yang dananya mungkin, uang dinginnya mungkin tidak banyak, ini satu lot 46.000 saja, 46.600 saja. Dan namun secara PBV sama PER ini masih tinggi ya. Jadi ini pertama kali produk ini muncul tahun 2000, kapan ya listing itu langsung harganya cepat naik ya dalam beberapa tahun ya ini. Nah, kelihatan di sini kan, jadi harganya cepat naik ya, tahun 2021 kalau nggak salah listingnya ya. Dia cepat naik harganya, habis itu dia mulai koreksi, mulai diskon. Kemudian karena sekarang lagi resesi, dia diskon lagi. Seperti itu. Jadi dulu PER-nya lebih tinggi ya, PER PBV-nya dulu lebih tinggi. Ini termasuk rendah ya dibandingkan tahun lalu, seperti itu. Akankah lebih rendah ataukah gimana kinerja keuangannya? Oke, mari kita akan review secara singkat di sini. Jangan di skip videonya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang dimana harganya itu
non cyclical. Jadi ya consumer itu ya seperti begitu-begitu ya. Jadi ICBP, INDF. Ya, hari ini saya khusus bahas perusahaan consumer yang non cyclical ya. Jadi siklusnya nama orang perlu air ya perlu terus ya kan seperti itu. Nah, ini kebetulan untuk Desember 2025 ini memang harga spesial ke diskon karena daya beli masyarakat memang turun. Ya, anjlok ya seperti itu. Ya, jadi meskipun consumer itu polanya adalah stabil, tapi karena kejadian seperti gini ya, tapi tidak selamanya ya, diperkirakan kalau tahun depan masih belum pulih ya perekonomian atau daya beli, tapi nanti awal 2027 akan mulai pelan-pelan pulih ya, diperkirakan seperti itu. Kemudian di sini ada tulisan soft drink, tapi bukan yang dimaksud soft drink kayak Coca-Cola atau Fanta ya, bukan ya, tapi adalah mineral water seperti gitu. Atau mungkin bukan mineral water, tapi mungkin air minum dalam kemasan atau AMDK. Ya, ini kan key business-nya air minum dalam kemasan seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di shareholder composition-nya adalah Tancorp Global Abadi. Ya, jadi Tancorp ini identik dengan Pak Hermanto Tanoko yang punya channel YouTube juga ya. Jadi beliau ini memperkenalkan dirinya dan juga tentunya usaha yang beliau kerjakan dalam channel YouTube-nya ya. Kayak yang cukup menarik juga ya gitu. Kemudian untuk porsi masyarakat di sini masih cukup kecil ya, masih di bawah 33%. Jadi hanya 22,26% ya, masih oke ya gitu. Kemudian untuk Board of Commissioner-nya masih Pak Hermanto Tanoko yang berasal dari Surabaya. Kemudian bisa jadi direktur utama dan orang-orang pentingnya masih dari pihak keluarga sendiri ya, atau family sendiri ya. Kemungkinan seperti begitu ya, jadi dikoreksi kalau salah. Oke, tidak ada masalah dari informasi yang ada di sini, cukup jelas, nama-nama juga cukup jelas ya di sini ya. Oke ya, jadi cukup keren ya, cukup bonafit ya sejauh ini ya. Oke ya, kita akan tengok angka keuangan. Nah, angka keuangan pertama yang kita tengok adalah ini yang impresif adalah equity-nya yang terus meningkat. Ya. Oke ya, jadi equity-nya yang terus meningkat. Nah, ini kan yang tadi beda sama INDF sama ICBP ya, yang naiknya menaik, tapi ini lebih tinggi lagi ya, jadi lebih curam lagi kenaikannya. Ya, jadi makanya PBV-nya sampai 5 kali itu ya, diapresiasi sampai 5 kali. Ya, itu karena memang equity-nya naiknya tinggi ya. Nah, ini ya. Tuh, liability-nya naiknya nggak seberapa, equity-nya naiknya tinggi ya. Jadi salah satu perusahaan yang saya suka itu equity-nya naiknya tinggi, utangnya rendah, kemudian net income-nya gede. Nah, itu yang saya suka, dan market cap-nya juga triliunan sehingga nggak mudah digoreng seperti itu. Dan yang bagi dividen royal. Ya, oke, kita lihat apakah perusahaan ini juga bagi dividen atau. Nah, kalau dilihat dari IPS-nya memang nggak seimpresif kayak ICBP tadi ya. Jadi 8, 13, 19, terus 2025 kemungkinan masih sama ya. Ini kan belum selesai. Kemudian dividen perusahaan ini bagi tapi relatif kecil. Itu tadi karena PBV dia sudah tinggi. Ya, 5 kali. PER-nya juga tinggi. Ya, jadi PBV yang tinggi itu artinya ya memang harga ini harga premium ya, meskipun sudah harga sama kayak tahun 2024 awal, tapi ini harga masih premium, meskipun secara rupiah kalau per lotnya 46.600 ya, seperti itu. Tapi dia masih kasih dividen, tapi kecil kayaknya, ini kecil banget ya. Jadi cuman berapa itu? Cuman berapa ya, kecil ya, 5/446 ya, ibaratnya ya cuman berapa ya, ya cuma 1% nih kayaknya ya, 1-2% aja ya, cuma 1-2% aja ya gitu. Oke lah, nggak apa-apa, lebih kecil dari bunga bank ya, ya oke lah. Bagi yang suka memang
kelihatan dari grupnya Pak Hermanto ini bagi dividennya nggak mau yang banyak-banyak. Seperti itu ya, beda kayak perusahaan-perusahaan kayak ya. Oke ya, kita fokus ke sini dulu. Kemudian market cap-nya lumayan, nggak gede-gede amat sampai tadi, tapi 11 triliun, hampir 11,1 ya. Asetnya 3 triliun, liability 766 miliar, equity-nya 2,17 triliun. Ini kan hampir klop ya, liability sama equity-nya. Kalau dijumlah ini juga enggak klop ya. Jadi asetnya 3 triliun, equity 2, hampir klop ya memang. 2,8. Iya, hampir sama. Ya, jadi liability sama equity-nya kalau dijumlah hampir sama, yaitu hampir 3 triliun ya, seperti itu. Cuman equity-nya dia gede banget, liability-nya dia rendah. Ya, di sini. Jadi liability-nya itu berapa kali ya? Sepertiganya aja, jadi 33% aja. Nah, ini saya suka ya. Perusahaan-perusahaan yang utangnya kecil-kecil tuh saya suka ya, seperti itu. Kemudian valuasi tadi masih tinggi, profitability-nya lumayan. Nah, ini kan DER-nya cuma 35%. Ya, cash ratio, quick ratio bagus, nggak ada masalah. Oke, kemampuan perusahaan menghasilkan pendapatan lumayan besar, 3 triliun, dan net income-nya 400 miliar. Ya, berarti berapa ini? Ya, 10% ya, 10% lebih. Ya. Ya, 10% lebih ya. Jadi ya oke lah. Sehat lah, bagus lah, normal lah, ya seperti itu. Oke, ya karena ini review singkat, ya oke, kita akan menyimpulkan aja apakah dibeli pada posisi hari ini. Hari ini sudah tutup ya, jadi nanti tahun depan ya belinya ya, 2026 ya, atau besok lusa ya, lusa sudah tahun depan ya. Ya ini sudah jam 4 lebih ya kan. Posisi 466 sekarang ya. Ini saya rasa ini saham ini cocok bagi mereka yang yaitu tadi saham-saham consumer itu cocok bagi orang-orang yang nggak suka volatilitas ya, nggak suka yang wis stabil wae ya gitu ya, apik-apik wae, jadi nggak suka yang volatilitas kayak tambang, batu bara, nggak suka gitu ya. Dan di sini dia tidak bisa kasih dividen besar, dividennya kecil ya. Menurut saya kecil banget ya, gitu ya. Jadi ya mereka yang mungkin beli saham ini selain punya uang dingin, juga mereka yang pengen percaya bahwasanya industri air mineral itu akan sangat berkembang ke depannya. Siapa sih yang sebelum makan kita pasti minum yang perlu ya. Kadang orang bisa tahan tidak makan, tapi kalau nggak minum dia nggak tahan ya, seperti itu ya. Oke. Jadi, saya minum dulu juga ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi mereka yang cocok saham ini cocoknya bagi mereka yang seperti itu. Apalagi kalau harganya diskon sama kayak harga awal 2024 ya. Apalagi kalau yang tahu kalau yang memanajemennya adalah orang-orang yang kompeten dan punya integritas. Ya, apalagi produknya salah satu produk yang bagus diterima, kualitasnya konsisten, ya, marketingnya oke, promosinya bagus, ya seperti itu. Nah, kemudian kinerja keuangannya juga bagus, ya. Nah, gitu ya. Tapi mungkin kurang cocok bagi yang mau cuan cepat, ya, cuan cepat atau mungkin mau capital gain cepat, dividen gede, itu kurang cocok. Ya, jadi cocok bagi mereka yang mau kestabilan, ya kestabilan dan lebih ke jangka panjang seperti itu, ya. Oke, saya rasa itu aja sharing dari saya, ya. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru, ya. Oke, kurang berapa 6 jam lagi ya, sekarang jam 4.10.
Ya, 8 jam lagi ya. Kita akan melewati tahun 2025 menuju 2026. Semoga kita semua selalu diberkati dan dilindungi, diberi kekuatan untuk menjalani tahun 2026 yang masih penuh dengan banyak tantangan ya menurut saya ya, gitu ya. Oke ya, jadi pinter-pinterlah mengelola keuangan. Ingat, investasi dalam saham adalah investasi beresiko tinggi karena harganya kita nggak tahu, berfluktuasi, ya kan? Seperti itu, ya. Nah, jadi untuk saham ini bukan sahamnya atau manajemennya kenapa bukan, karena memang faktor eksternal saya rasa ya, seperti itu. Oke ya, terima kasih, sampai jumpa. Tolong bantu untuk like, subscribe, sama share, dan sampai ketemu kita di tahun 2026 dengan analisis yang jauh berbeda ya, dan dinamika pasar yang mungkin lebih challenging lagi untuk 2026. Oke ya, semoga Tuhan selalu menyertai kita. Salam sehat selalu dan sampai ketemu di video berikutnya ya.